Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu lagu yang sangat baik yang bisa menjadi berkat buat kita pada malam hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Kalau ada di antara yang Bapak Ibu yang tahu, boleh bernyanyi bersama dengan saya. Judulnya Bapa Lembutkanlah Hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota PI yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah pada malam hari ini. Saya sungguh bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk sejenak kita belajar apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai anggota PI, sebagai anggota KPW. Untuk saudara-saudara yang ada di KPW Pancasari, Sidikarya, dan juga Batu Bulan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa meminta pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini untuk waktu terbaik yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami hati dan telinga seorang murid untuk kami bisa mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, pada malam hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kalau hari Minggu kemarin Ibu Gembala sudah berbicara tentang pengudusan, maka hari ini pun saya ingin berbicara tentang topik yang sama, pengudusan, tetapi di dalam versi yang berbeda. Mari kita sama-sama melihat di dalam Roma pasal yang ke-15
ayat yang ke-16. Hanya satu ayat saja. Roma 15 ayat 16. Saya akan membaca kepada Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. Mari kita mulai. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ayat ini singkat, tetapi pengajarannya padat sekali, sehingga ini dapat menjadi acuan buat kita di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita, di dalam kita melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita sama-sama melihat beberapa prinsip sederhana yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini. Yang pertama, Rasul Paulus ingin menjelaskan status kita sebagai pelayan-pelayan Kristus. Bagian yang pertama dia bilang begini, ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi, Paulus ingin menjelaskan satu konsep yang penting, bahwa kita semua ketika kita telah percaya kepada Yesus Kristus, maka di saat yang bersamaan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus. Siapapun kita, apapun profesi kita, latar belakang kita, Bapak, Ibu, dan saya, kita semua adalah pelayan Yesus Kristus yang bekerja di dalam gereja maupun yang bekerja di dunia sekuler. Sudah tidak ada lagi batasan-batasan, karena di mana saja kita ada, tidak dapat merubah status kita sebagai pelayan Yesus Kristus. Jadi, pelayan untuk apa? Kalau kita melihat terjemahan-terjemahan lain, maka dinamakan pelayan Yesus Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, sama pengertiannya dengan kita ini adalah imam. Imam-imam yang memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir dalam pengertian orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang di luar perjanjian. Jadi bagian firman Tuhan ini penting sekali untuk kita menyadari bahwa kita adalah pelayan-pelayan Kristus. Kita adalah imam yang membawakan berita Injil kepada orang lain. Kalau di dalam surat 1 bahkan 2 Petrus dijelaskan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang kudus, bangsa pilihan Allah. Untuk apa? Memberitakan perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan. Jadi saudara dan saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ketiga KPW, kita semua yang telah percaya kepada Tuhan adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Ini penting untuk kita sadar dan kita mengerti. Kalau begitu, tugas imam apa sih sebagai seorang imam? Kalau di dalam perjanjian lama kita belajar, imam punya tugas adalah mempersembahkan kurban kepada Allah, mewakili manusia, membawa kurban kepada Allah. Sementara di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus yang adalah imam yang agung, mempersembahkan dirinya sendiri di hadapan Allah bagi saudara dan saya. Sehingga tanggung jawab kita adalah kita juga menyampaikan berita Injil, bagian yang kedua. Yang pertama, status kita adalah imam di hadapan Tuhan, pelayan Kristus. Yang kedua, imam dan pelayan Kristus untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Kalau di bagian selanjutnya, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Ini tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil Allah kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini penting sekali.
Ketika kita bilang kita percaya Tuhan, maka di saat yang bersamaan kita tidak bisa memungkiri tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil Allah kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saudara dan saya, kita juga bukan orang-orang Yahudi, tetapi karena kemurahan Tuhan, kita menerima karunia keselamatan. Maka ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita juga memberitakan Injil Allah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita dapat menceritakan Injil Allah? Cara yang paling sederhana ialah melalui kehidupan kita, melalui perubahan hidup yang dikerjakan Allah di dalam kita. Kita dapat menjadikan pemberitaan Injil nyata melalui tutur kata, sikap, dan tindakan hidup kita hari-hari. Oleh sebab itu saya berdoa supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ketiga KPW, kita semua punya tanggung jawab yang sama, memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan tanggung jawab pendeta saja. Memberitakan Injil bukan tanggung jawab panitia PI saja. Tetapi memberitakan Injil adalah tanggung jawab setiap orang yang adalah pelayan Kristus. Atau setiap orang yang telah percaya kepada Kristus. Kalau begitu kita memberitakan Injil itu supaya apa? Kita lihat selanjutnya. Dikatakan bahwa supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Jadi pemberitaan Injil ini adalah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi atau orang-orang yang belum percaya dapat diterima oleh Allah sebagai suatu persembahan yang berkenan kepadanya. Persembahan atau hadiah atau pemberian yang layak diterima oleh Allah. Jadi kita tidak membawa hadiah berupa benda, tetapi ketika kita memberitakan Injil, maka bapak-bapak dan ibu-ibu mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan sebagai persembahan atau pemberian yang berkenan kepada Allah. Ini tanggung jawab yang mulia, tanggung jawab yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya mau menguatkan kita semua bahwa pemberitaan Injil bukan punya orang-orang yang kuliah teologi, bukan orang-orang yang punya tanggung jawab sebagai pemimpin-pemimpin rohani saja, tetapi setiap orang percaya punya tanggung jawab untuk melayani Kristus, memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang di sekeliling melalui kehidupan hari-hari. Dengan demikian, kita mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Syarat untuk persembahan itu berkenan kepada Allah adalah yang terakhir. Persembahan itu berkenan kepada Allah karena disucikan oleh Roh Kudus. Ini yang kita perlu perhatikan bersama-sama. Kalau kemarin Ibu Gembala sudah khotbah 1 di Tesalonika pasal 4, maka hari ini kita melihat bahwa tanggung jawab kita adalah mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Allah yang disucikan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang memeteraikan setiap jiwa-jiwa ini sehingga mereka layak di hadapan Allah menjadi persembahan yang harum, persembahan yang kudus, yang diterima oleh Allah. Karena ada meterai, ada barcode yang ditetapkan oleh Roh Kudus di dalam kita. Jadi apapun kondisi kita hari-hari ini, sesulit apapun, tidak merubah fakta bahwa saudara dan saya, kita adalah pelayan-pelayan Kristus. Kita nggak bisa bilang bahwa, tugas memberitakan Injil kan tanggung jawab Pak Riki saja sebagai ketua PI atau pengurus PI yang lain. Atau tugas memberitakan Injil kan tanggung jawab Pak Gembala, Ibu Gembala. Atau tanggung jawab saya karena saya kuliah SCT. Enggak begitu. Karena kita mendapatkan SK yang sama untuk memberitakan Injil. Matius pasal yang ke-28 ayat 18, 19, 20. Itu surat ketetapan, surat keputusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk memberitakan Injil. Melalui apa? Melalui perubahan hidup tiap-tiap hari yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Saya berdoa pada malam hari ini mengambil bagian di dalam
tugas atau di dalam karya Allah yang ajaib sebagai pelayan-pelayan Kristus yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, karena semua itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kiranya saudara dan saya tetap diberikan kekuatan, hikmat, pertolongan oleh Tuhan sehingga kita mampu melakukan tugas yang mulia ini. Saya berdoa buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di KPW Pancasari, Pak John dan semua yang di Pancasari, dan juga Pak Martin dan semua saudara-saudara di Sidikarya, dan juga Pak Denny dan keluarga, dan kita semua mari berlomba-lomba untuk hidup sebagai pelayan Kristus yang memberitakan Injil Allah sehingga jiwa-jiwa dipersembahkan kepada Allah. Saya pikir cukup untuk renungan sederhana pada malam hari ini, dan kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena nasihat Rasul Paulus yang sederhana bagi kami semua pada malam hari ini. Biarlah menjadi panduan kepada kami. Kami mengerti posisi kami sebagai pelayan Kristus. Kami mengerti tanggung jawab kami adalah sebagai imamat yang rajani untuk membawakan berita Injil, kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Bukan hanya persembahan hewan seperti di dalam perjanjian lama, tetapi persembahan jiwa-jiwa yang dimeteraikan, dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga persembahan itu diterima oleh Allah. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah kami semua sadar, apapun situasi kami, apapun posisi kami, apapun status kami hari-hari ini, kami adalah pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih banyak untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba berdoa buat semua pengurus PI, dari Ketua, Pak Riki, dan juga semua anggota, dan bahkan semua anggota KPW yang ada di Sidikarya, yang ada di Batu Bulan, yang ada di Pancasari. Kiranya kami semua dapat disatukan visi kami untuk kami melihat jiwa-jiwa yang siap untuk kami tuai di dalam pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah kami sehati sepikir untuk menggarap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.